Halo teman-teman, balik lagi di channel saya yang memberikan edukasi tentang pemilu, demokrasi, dan pentingnya partisipasi masyarakat. Nah sekarang saya ingin tanya ke teman-teman, pernah nggak kalian mikir kenapa kita tuh bisa milih presiden langsung pada saat pemilu? Hari ini saya akan berbagi pengetahuan tentang kenapa kita bisa milih presiden secara langsung. Kenapa kita bisa milih presiden dan wakil presiden secara langsung? Kenapa kita bisa pilih gubernur, wali kota, bupati secara langsung? Dan satu lagi nih, kenapa Mahkamah Konstitusi itu bisa bikin pemungutan suara diulang? Pernah dengar kan? Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara di satu wilayah diulang. Semua itu bukan hadiah, ada prosesnya. Mulai dari kenapa kita bisa pilih presiden dan wakil presiden secara langsung, kenapa kepala daerah bisa dipilih secara langsung, kemudian kenapa Mahkamah Konstitusi bisa bikin keputusan untuk mengulang pemungutan suara. Itu ada proses panjang dalam struktur konstitusi kita atau dalam sistem pemerintahan kita untuk menjalankan negara ini, ya, yaitu adalah dari hasil perjuangan yang dituangkan di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kalau kalian nggak ngerti sejarahnya bahaya, suara kita jadi gampang dimainin. Karena kitanya tuh nggak terlalu peduli sama hasil pemilu maupun hasil pilkada, ya kan? Ya itu tadi, kita nggak tahu sejarahnya kenapa kok bisa pilih secara langsung, gimana perjuangan menuju sistem yang bisa memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih secara langsung. Nah, karena kita nggak tahu itu, akhirnya ya kita juga nggak terlalu peduli gitu loh dengan pemilu, dengan pilkada, nyoblos-nyoblos aja gitu loh, tanpa memahami dampaknya seperti apa. Nah, di video kali ini, teman-teman Trust Channel, kita akan ngobrolin demokrasi dengan santai tapi bermakna. Harus terus kita ingat bersama, terus-menerus diingat-ingat dan diingatkan terus, bahwa pemilu itu bukan sekedar nyoblos 5 tahunan. Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang lahir dari amandemen konstitusi kita sendiri. Konstitusi yang saya maksud di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan persoalan sederhana loh. Konstitusi kita itu sudah dirubah sebanyak 4 kali. Nah, sekarang biar kalian nggak gampang kegocek elit politik, hayu kita bahas bareng. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang berdampak pada pemilu dan pilkada. Kisahnya itu dimulai dari reformasi tahun 1998. Nah, sejak saat itu, Indonesia melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dari tahun 1999 kan, kalian tahu dong, reformasi kan 1998. Nah, setelah reformasi itu langsung dirubah Undang-Undang Dasar. Mulai 1999 sampai 2002. Ayo kita urutkan satu-satu ya. Jangan skip. Karena kalau kalian skip videonya, nanti kita jadi nggak nyambung nih. Ya, coba kalian sabar, ikutin terus saja. Ya, juga jangan cuma nonton doang. Komentar yang benar, jangan diem. Diam-diam bikin sertifikat untuk jual laut. Itu mah kades kehead. Itu mah kades kehead. Oke, kita mulai dari amandemen pertama tahun 1999. Jadi pasca reformasi di tahun 1998, perjalanan konstitusi kita itu dimulai dengan amandemen pertama. Nah, amandemen pertama ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, ya, melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, di amandemen ini fokusnya adalah pada pembatasan kekuasaan presiden. Ini diingat-ingat nih, kalau teman-teman nanti mau ikutan tes di KPU, ya, sebagai penyelenggara, biasanya sampai di tingkat PPK juga menggunakan komputer assist test kan. Jadi pertanyaan dengan sistem multiple choice. Biasanya yang kayak gini-gini ini paling sering keluar. Ini pengalaman saya ngikutin tes beberapa kali sejak 2018 kan ya. Nah, di amandemen pertama inilah ditetapkan masa jabatan presiden itu 2 periode saja. Coba sekarang kamu bayangin, kalau nggak ada aturan ini, kita bisa balik lagi ke masa presiden seumur hidup. Ini penting banget buat pemilu, ya, karena memastikan setiap 5 tahun tuh ada sirkulasi kekuasaan. Rakyat diberi ruang untuk mengubah arah negara lewat pemilu. Oke, nah di sini kita udah bisa ngeliat tuh, ya, di sini kita harusnya udah paham tuh, kenapa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan batasan presiden dan batasan jabatan presiden wakil presiden itu hanya 5 tahun, ya. Salah satunya tentu untuk menjaga supaya tidak
berubah demokrasi menjadi otoritarianisme atau kekuasaan absolut dari penguasa. Karena kalau terlalu lama berkuasa juga tidak sehat untuk demokrasi gitu ya. Jadi dibatasilah hanya 2 periode. Nah, kemudian di tahun 2000, tadi tahun 99 kan, nah di tahun 2000 tuh ya, tahun 2000 ya benar, itu dilakukan amandemen kedua Undang-Undang Dasar. Itu tadi kan peristiwa pertama yang terjadi pasca reformasi itu tahun 99, tanggal 9 Oktober ya. 9 atau 19, jadi lupa. Tanggal 19 Oktober, amandemen pertama ya. Sekarang kita lanjut ke amandemen kedua. Nah, amandemen kedua ini dilaksanakannya tanggal 18 Agustus tahun 2000. Nah, pada amandemen kedua ini, salah satu yang berhubungan dengan pemilihan pilkada adalah penguatan pada aspek perlindungan hak asasi manusia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu menambah jaminan hak asasi manusia dalam bentuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Nah, dari sinilah ya si partai politik bisa berkembang bebas. Jadi kalau sebelumnya terbatas banget gitu ya partai politik itu untuk bisa berkembang di Indonesia. Nah, setelah tahun 2000, setelah amandemen kedua, itu mulai bermunculan partai-partai politik dan dengan sangat pesat gitu ya perkembangannya. Selain itu juga kampanye pemilu bisa lebih terbuka dan rakyat punya ruang luas untuk berpartisipasi. Intinya, tanpa amandemen kedua ini, pemilu nggak akan seramai dan sekompetitif sekarang. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke amandemen ketiga. Nah, ini ada 4 amandemen ya. Jadi sejak pasca reformasi tahun 98, kemudian tahun 99 itu amandemen pertama, amandemen keduanya di tahun 2000. Nah, amandemen ketiganya tahun 2001. Inilah yang paling terasa buat kita semua. Di sini lahir pasal 6A. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, nyoblos presiden langsung itu bukan formalitas, tapi ini hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ini amanah undang-undang gitu loh, Undang-Undang Dasar pula, sebagai perwujudan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ngomong-ngomong, kalian pernah dengar nggak sih sistem pemerintahan ini diucapkan oleh siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu. Ini pidato paling terkenal dari Abraham Lincoln ya, Presiden Amerika Serikat ke-16. Waktu itu dia sedang berpidato di Gettysburg, Pennsylvania ya. Pennsylvania, benar nggak sih? Pennsylvania, benar-benar. Takut nih, bahaya soalnya kalau salah sebut. Gettysburg itu lokasi perang saudara Amerika yang menewaskan 800-an ribu tentara gitu. Jadi itu perang saudara terbesar di Amerika. Nah, si Presiden Abraham Lincoln itu menyampaikan di pidatonya bahwa demokrasi itu atau sistem pemerintahan itu yang menganut sistem pemerintahan menurut sistem demokrasi itu konsepnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita kembali ke amandemen ketiga ya teman-teman. Jadi kalian juga perlu tahu tuh bahwa di amandemen ketiga inilah selain pasal 6A juga lahir pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi ini krusial banget. Amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga ini betul-betul berfokus pada sistem pemilu gitu ya, sistem pemilihan secara langsung, terutama untuk memilih presiden, wakil presidennya, dan kemudian juga kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil pemilu. Nah, jadi kalau ada kecurangan, ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip dan azas pemilu dan berpengaruh pada hasil gitu ya, maka penyelesaiannya dilakukan di jalur Mahkamah Konstitusi di sidang gitu ya, bukan chaos di jalan, bukan. Kalau kalian nyimak konten-konten saya ya, dari konten-konten saya sebelumnya, pasti kalian akan melihat bagaimana saya tuh memberikan perhatian khusus pada pemilih muda. Ini penting dan sangat-sangat serius. Kenapa? Karena gini, sebagai penyelenggara pemilu, saya tuh sangat dekat dengan data pemilih. Saya bisa tahu kelompok usia mana yang mendominasi pemilih di satu kota, bahkan di sebuah negara gitu ya, karena itu aksesibel banget tuh, mudah dicari dan mudah didapatkan. Nah, faktanya lebih dari 50% pemilih hari ini ya adalah kelompok usia Gen Z dan milenial. Nah, kalau kita nggak paham sejarah amandemen Undang-Undang Dasar, bagaimana dia merubah pemilihan dari ditunjuk menjadi dipilih, kemudian dari diputuskan oleh MPR menjadi diputuskan oleh rakyat,
Wah, ini agak repot. Kita bahaya banget, di posisi yang bahaya kalau kita nggak tahu ini. Karena masyarakat tuh, terutama generasi muda gitu ya, akan mudah dimanipulasi hoax, politik uang, atau fanatisme buta. Padahal suara kita itu amanah konstitusi. Nah, kalau kita melek Undang-Undang Dasar 1945, maka kita tuh sadar bahwa nyoblos itu adalah cara kita menjaga demokrasi agar tetap sehat. Teman-teman, amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah upgrade terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dari situlah lahir pemilu langsung, pilkada, Mahkamah Konstitusi, dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan anggap enteng suara kita. Dengan paham konstitusi, kita tuh bisa jadi pemilih yang nggak gampang dibohongin, ya kan? Nah, sekarang saatnya kalian klik tombol subscribe, nyalain lonceng, dan share ke teman-temanmu. Ingat ya teman-teman ya, semakin banyak anak muda yang melek Undang-Undang Dasar 45, maka semakin kuat juga demokrasi kita. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Ini mic Holy Land loh. Kalian tuh nggak tahu ya. Ini saya tuh pakai mic ini. Mic Holy Land Mark II. Ada di sini dia. Tuh, saya taruh di sini. Jadi sebenarnya ini cuma aksesoris supaya nggak nempel-nempel di baju. Sering ke bawah kalau saya tempelin di baju, sering lupa ngelepasnya gitu. Oke.